Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Tapi sebelumnya, mari kita perhatikan peristiwa berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar informasi bahwa air selalu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Namun, tahukah teman-teman bahwa informasi ini tidak tepat? Titik didih air tidak selalu konstan pada suhu 100 derajat Celcius, bergantung pada lokasi di mana air tersebut dididihkan. Sebagai contoh, apabila kita memanaskan air di tepi pantai, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tetapi, jika kita memanaskan air di dataran tinggi seperti gunung, maka titik didihnya kurang dari 100 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, kenapa titik didih air dapat berbeda-beda? Nah, melalui pembahasan materi pada video ini, teman-teman akan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa dalam proses pemanasan air terjadi reaksi kesetimbangan antara air yang berfase cair dengan uap air, di mana tekanan uap yang ditimbulkan pada saat tercapai kondisi kesetimbangan ini disebut dengan tekanan uap jenuh. Nah, yang harus teman-teman pahami, titik didih suatu zat cair adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh zat cair sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Hal ini menyebabkan bahwa titik didih suatu zat cair bergantung pada tekanan atmosfer. Sebagai contoh, titik didih air di dataran rendah seperti pantai adalah 100 derajat Celcius, yang artinya pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap jenuh air sama dengan tekanan atmosfer di dataran rendah, sehingga gelembung uap yang terbentuk dalam cairan dapat mendorong diri ke permukaan menjadi berwujud gas. Lalu bagaimana dengan dataran pegunungan? Nah, semakin tinggi suatu lokasi tempat, maka tekanan atmosfernya semakin rendah, sehingga dibutuhkan energi kalor yang lebih rendah pula untuk mencapai tekanan uap yang sama dengan atmosfer. Hal inilah yang menyebabkan air di dataran tinggi lebih cepat mendidih dan titik didihnya lebih rendah daripada 100 derajat Celcius. Bagaimana jika ke dalam air ditambahkan zat larut? Apakah titik didih larutan tetap konstan? Nah, data hasil percobaan menunjukkan bahwa titik didih larutan gula lebih tinggi dari titik didih air. Nah, untuk memahami hasil ini, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa penambahan gula dalam air akan menurunkan tekanan uap larutannya, sehingga tekanan uap gula lebih kecil daripada tekanan uap air. Nah, akibatnya larutan gula membutuhkan energi kalor yang lebih besar untuk mencapai tekanan uap jenuh yang sama dengan tekanan atmosfer, sehingga titik didih larutan gula lebih tinggi daripada air. Nah, penjelasan ini juga berlaku pada penambahan zat pelarut lainnya. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa penambahan zat pelarut dapat meningkatkan titik didih larutan, sehingga titik didih larutan yang dilambangkan dengan TB lebih besar dari titik didih pelarut murni yang dilambangkan dengan TB0. Nah, berikut ini selisih antara larutan dengan titik didih pelarut murni disebut dengan kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta TB, yang dalam bentuk persamaan dapat kita simpulkan delta TB sama dengan TB kurang TB0.
Selanjutnya, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, semakin elektrolit zat terlarut, maka semakin rendah pula tekanan uapnya. Hal ini juga akan mempengaruhi titik didih larutannya, di mana semakin elektrolit suatu zat larut, maka semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk mencapainya tekanan uap larutan yang sama dengan tekanan atmosfer. Oleh karena itu, pada konsentrasi yang sama, semakin elektrolit suatu zat larut, maka titik didih larutannya semakin tinggi. Nah, jika kita urutkan dari yang titik didihnya paling tinggi pada konsentrasi yang sama, urutannya adalah larutan elektrolit kuat, kemudian elektrolit lemah, kemudian non-elektrolit, dan yang paling terakhir adalah pelarut murni. Selain melalui eksperimen titik didih suatu larutan, juga dapat kita tentukan dengan menghitungnya kenaikan titik didih larutan atau delta Tb. Nah, di mana untuk larutan non-elektrolit, kenaikan titik didih atau delta Tb dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan kenaikan titik didih sama dengan tetapan kenaikan titik didih molar yang dilambangkan dengan Kb dikali dengan molalitas. Karena molalitas sama dengan massa zat pelarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram. Maka persamaan ini dapat kita turunkan menjadi kenaikan titik didih atau delta Tb sama dengan tetapan kenaikan titik didih dikali massa zat pelarut dibagi massa molekul relatif dikali 1000 dibagi massa zat pelarut dalam satuan gram. Selanjutnya, pada larutan elektrolit, baik elektrolit kuat ataupun elektrolit lemah, penentuan kenaikan titik didih harus melibatkan faktor Van Hoff, di mana kenaikan titik didih atau delta Tb sama dengan tetapan kenaikan titik didih molar dikali massa zat larut dibagi massa relatifnya dikali 1000 dibagi massa zat larut di dalam satuan gram dikali faktor Van Hoff. Masih ingat kan bahwa faktor Van Hoff dapat dihitung dengan persamaan 1 ditambah alfa dikali N dikurang 1, dengan N sama dengan jumlah ion yang dihasilkan dan alfa sama dengan derajat ionisasi. Perlu diingat, untuk larutan elektrolit kuat, faktor Van Hoff sama dengan jumlah ion yang dihasilkan. Setelah menghitung kenaikan titik didih, kita dapat menghitung titik didih larutan. Perlu diingat bahwa delta Tb sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni. Sehingga jika kita pindah ruaskan, Tb sama dengan kenaikan titik didih ditambah titik didih pelarut murni. Soal yang pertama, sebanyak 30 gram glukosa dengan rumus molekul C6H12O6 dilarutkan dalam 250 gram air telah tetapan kenaikan titik didih molar atau Kb sama dengan 0,2 derajat Celcius per molar. Tentukan titik didih larutan. Nah, untuk menentukan titik didih larutan, kita perlu menghitung kenaikan titik didih atau delta Tb larutannya terlebih dahulu. Di mana untuk soal ini pelarutnya adalah air dan zat pelarutnya adalah glukosa, yang mana glukosa ini adalah non-elektrolit. Nah, sehingga titik didih larutannya kita tentukan dengan persamaan kenaikan titik didih atau delta Tb sama dengan tetapan kenaikan titik didih molar dikali massa zat larut dibagi massa relatifnya dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram. Nah,
langsung saja kita substitusikan semua data yang sudah disebutkan di soal, sehingga delta TB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar dikali 36 gram dibagi 180 gram per mol dikali 1000 dibagi 250 kg pangkat min 1, sehingga delta TB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar dikali 0,8 molar. Hasilnya adalah 0,416 derajat Celcius. Selanjutnya titik didih larutan atau TB sama dengan kenaikan titik didih ditambah titik didih pelarut murni. Nah, untuk kenaikan titik didihnya tadi sudah kita hitung, dan titik didih air atau TB0 di soal diketahui 100 derajat Celcius, maka titik didih larutan sama dengan 0,416 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius. Hasilnya sama dengan 100,416 derajat Celcius. Soal yang kedua, sebanyak 12 gram asam asetat dengan rumus molekul CH3COOH dilarutkan dalam 250 gram air. Bila larutan tersebut terionisasi sebanyak 60%, tentukan titik didih larutan. Nah, di soal ini pelarutnya adalah air dan satu larutnya adalah asam asetat yang merupakan elektrolit lemah, sehingga persamaan yang kita gunakan untuk menentukan kenaikan titik didih atau delta TB sama dengan Kb dikali gram per mr dikali 1000 per P dikali faktor Van Hoff. Nah, di soal diketahui bahwa larutannya terionisasi 60%, yang artinya derajat ionisasinya adalah 0,6. Kemudian dalam air CH3COOH terion menghasilkan satu ion CH3COO- dan satu ion H+, sehingga N atau jumlah ionnya adalah 2. Maka faktor Van Hoff-nya sama dengan 1 tambah 0,6 dikali 2 dikurang 1, sehingga sama dengan 1 tambah 0,6 dikali 1, dan hasilnya adalah 1,6. Nah, langsung saja kita substitusikan semua data yang sudah ada ke persamaan kenaikan titik didih, sehingga kenaikan titik didih atau delta TB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar dikali 12 gram dibagi 60 gram per mol dikali 1000 dibagi 250 kg pangkat min 1 dikali 1,6 sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar dikali 0,8 molar dikali 1,6, dan hasilnya adalah 0,67 derajat Celcius. Selanjutnya titik didih larutan atau TB sama dengan delta TB tambah TB0. Nah, untuk kenaikan titik didihnya tadi sudah kita hitung, dan titik didih air atau TB0 di soal diketahui 100 derajat Celcius. Maka titik didih larutannya sama dengan 0,67 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius. Maka hasilnya 100,67 derajat Celcius. Demikianlah penjelasan tentang kenaikan titik didih. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu penurunan titik beku.